Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu bidang normal, lintang, dan momen dengan kasus yang sama pada sebelumnya. Soal sebelumnya dengan P1 dia miring dengan sudut 47 derajat. Baiklah, kita mulai ke bidang normal. Prinsipnya, bidang normal adalah gaya yang sejajar dengan sumbu batang. Oke. Sehingga kita nanti mempunyai prinsip tanda seperti sebelumnya, bahwa jika ada gaya yang sejajar dengan sumbu batang arahnya menekan ke batang, dia akan memiliki tanda negatif. Namun jika dia meninggalkan batangnya atau lazim disebut batang tarik, dia akan bertanda positif. Jadi yang penting kita hitung dulu, nanti untuk penandaan dia positif atau negatif, kita melihat batang itu tertekan atau tertarik. Baiklah, untuk bidang normal ini kita mulai dari kiri ya. Kita boleh mulai dari kanan, boleh mulai dari kiri. Kita ini mulai dari dilihat dari kiri. Atau kita mulai dari titik A. Oke. Karena bidang normal ini adalah gaya yang sejajar dengan sumbu batang, kita melihatnya adalah per batang dahulu. Kita anggap posisi kita ada di sini. Kita melihat batang yang pertama adalah batang AD. Batang AD. Jadi batang AD ini gaya yang sejajar adalah RAV. Hanya satu gaya yang sejajar dengan sumbu batang AD, sehingga bisa kita tuliskan di titik A sama dengan RAV. RAV sudah kita cari kemarin, dia punya nilai 6,274 Newton. Oke, sehingga nanti penggambarannya bisa kita gambarkan. Di titik A dulu. Kemudian kita lihat lagi apakah di batang A sampai D. Ini kita lihat batang A, D. Kalau tidak ada lagi, berarti hanya satu saja dia. Oke. Kita lihat posisi RA terhadap batang AD adalah menekan. Jadi tandanya negatif. Oke, sekarang kita ke batang DF. DF. Jadi kita melihatnya adalah per batang ya, dari D sampai dengan titik F ini. Oke, di titik D
Jadi kalau kita melihat di titik D, tidak hanya sepotong batang DF saja, tapi kita tadi prinsipnya adalah melihat dari kiri. Semua gaya yang mempunyai arah sejajar dengan sumbu batang. Jadi DF, sumbu batangnya, gaya yang sejajar adalah ada RAH dan P1. Sehingga kita masukkan di titik D dulu, RAH plus P1. Jadi kita masih asumsikan seperti awal, ke kanan positif, ke kiri negatif. Jadi RAH positif dan P1 positif. RAH 2,362 Newton ditambah P1 sebesar 3 Newton. Sehingga dihasilkan 5,362 Newton. Oke, kita kasih titik dulu di D. Ilustrasikan ini, kalau tadi nilainya ini 6,274, kita ilustrasikan ini adalah 5,362. Oke. Dari titik D kita beranjak ke titik E. Kita titik E. Kita anggap titik E ini titik E yang sebelah kiri. Di titik E tapi belum ada gaya P2 vertikalnya. Jadi yang tegak lurus di titik E adalah P2 vertikal, sehingga kita gariskan dulu sampai dengan P2 sampai dengan E, atau kita sebut E bagian kiri gitu ya. E kiri masih sama, nilainya adalah RAH plus P1 atau sama dengan 5,362. Masih punya nilai yang sama dengan titik D. Kemudian baru di titik E kanannya. Jadi di titik E kanan ini adalah titik E yang sudah terkena P2 vertikalnya, sehingga RAH ditambah P1, bukan P2 vertikal ya, tapi P2 horizontal, karena gaya normal adalah gaya yang sejajar. Dia arahnya ke kiri, berarti kita beri tanda negatif. P2 horizontal. Kita masukkan nilainya, tadi sudah diketahui 5,362. Kemudian P2 horizontalnya adalah 1,362 dengan satuannya Newton. Oke, jadi kita melihatnya adalah per batang, dan prinsip ini tetap kita pegang bahwa bidang normal itu adalah gaya yang sejajar dengan sumbu batang. Jadi kalau kita melihat batangnya AD, yang sejajar adalah RAV. Kalau batang yang kita lihat DF, yang sejajar adalah RAH, P1, ada P2H, ada P3 nanti. Oke, dari E kanan ini kita mendapatkan nilai sebesar 4 Newton. Oke, kita tuliskan dulu di sini 4. Kira-kira ini kan 5,3 ya. Kita kira-kira saja karena ini tidak berskala. 4-nya di sini. Sampai dengan titik F. Kemudian di titik F
titik F kiri masih sama, berarti titik F kirinya itu masih 4 Newton ya. Baru di titik F kanan atau titik F yang sudah terkena gaya P3, sehingga kita tuliskan rumusnya lagi, RAH plus P1 minus P2 horizontal minus P3 karena arahnya ke kiri. Ini sudah dihitung tadi, dia hasilnya adalah 4, kemudian minus P3 adalah 4, sehingga didapatkan nilainya adalah 0. 0 berarti di titik ini adalah 0 gitu. Kemudian kita ke batang FB, batang FB. Kita lihat lagi, prinsipnya tadi adalah gaya yang sejajar dengan sumbu batang. Di titik F, karena kita melihatnya dari kiri ya, semua yang gaya yang sejajar dengan sumbu FB yang berada, kita melihatnya sampai dengan titik F. Itu berarti ada RAV titik F ya, ada RA vertikal ke atas, berarti dia bertanda positif. Kemudian ada P2 vertikal, P2 vertikal ini. Selain itu sudah tidak ada lagi yang sejajar dengan sumbu batang BF atau batang FB ya. RAV kita masukkan nilainya 6,274, dikurangi P2 vertikal. Di sini P2 vertikal nilainya 1,462, sehingga hasilnya adalah 4,816 Newton. Oke, setelah di titik F, kita ke titik B. Titik B. Di titik B itu sudah yang tadi ya, yang perhitungan sebelumnya, kita masukkan P2V. Kemudian ada lagi satu gaya dalam yang sejajar dengan batang FB, adalah RBV. Kemudian dia arahnya ke bawah, sehingga RBV adalah minus. Ini sudah kita hitung, hasilnya adalah 4,816. Kemudian di RBV nilainya adalah 4,812 atau pembulatan ya nanti, sehingga didapatkan sini nilai 0 Newton. Kita lihat sekarang yang AD sudah kita kasih tanda negatif karena tekan, DF juga tekan, berarti dia tandanya negatif, sama. Kemudian yang FB, kita lihat tandanya adalah tarik, B meninggalkan, kemudian penjumlahan RAV dan P2V arahnya juga ke atas, sehingga dia memiliki nilai positif. Nilainya adalah positif.
di sini 4,816, ini sama juga 4,816. Ini bisa kita sebut tadi B kiri, kalau kita tulis titik ini ya, titik B kiri ini adalah sama 4,816. Baru di sini ada B kanan, dia mempunyai nilai 0, berarti di sini sudah 0, kembali ke 0. Berikutnya kita akan menghitung bidang lintang. Kita ingat lagi bidang lintang. Kadang juga disebut bidang geser. Dia adalah gaya yang tegak lurus dengan sumbu batang. Jadi prinsipnya sama seperti tadi, gaya normal. Kita melihatnya per batang. Kita memposisikan diri di sini. Kemudian kita lihat per batang. Sama juga kita melihatnya juga dari kiri dulu ya. Diurutkan, dilihat dari kiri. Kemudian gaya lintang ini punya perjanjian tanda. Kalau ini batangnya, kalau dia yang kiri naik, yang kanan turun, berarti positif. Kemudian sebaliknya, kalau yang kiri turun, yang kanan naik, dia bertanda negatif. Jadi perhitungannya kita hitung dulu, nanti setelah digambar baru kita definisikan dia positif atau negatif. Jangan bingung tandanya dulu. Kemudian kita mulai dari titik A. Di titik A ini gaya yang tegak lurus dengan batang adalah RAH. Dengan nilai 2,362 Newton. Kemudian kita maju lagi ke titik C. Titik C ya. Atau kita sebut titik C kiri dulu. Titik C kiri kita tuliskan sama 2,362 Newton, sehingga kalau kita gambarkan dia nilainya 2,362. Kemudian di C juga masih sama dulu, yang sebelah kiri 2,362. Baru kita lihat yang titik C kanan atau titik C setelah ada terkena gaya P1, sehingga RAH masih prinsipnya sama, ke kanan positif, ke kiri negatif, sehingga RAH plus P1. 2,362 plus P1 adalah 3, sehingga kita dapatkan 5,362 Newton. Sehingga kira-kira kalau sini 2, dia lebih besar, kita ambil 2 cm sampai dengan titik D. Titik D ini ujungnya, berarti dia punya nilai yang sama karena sudah tidak ada lagi yang gaya yang tegak lurus terhadap batang AD. Tarik garis. Ini adalah 5,362.
Ini juga 5,362. Kemudian baru kita lihat untuk menandai gambar ini dia negatif atau positif. Di titik A dia ke bawah, berarti sebelah kirinya ke bawah, berarti bertanda negatif. Oke, ini batang AD ya. Kita lanjutkan ke batang DF. Kita melihat lagi gaya yang tegak lurus terhadap batang DF dari sebelah kiri ya. Jadi kita yang sebelah kanan ini ditutup dulu, sebelah kiri ini apa saja gaya yang tegak lurus terhadap DF. Walaupun dia ada di bawah, ada di jauh, tidak di batangnya, tetap masuk ke perhitungan karena dia menjadi satu sistem struktur. Sehingga di titik D, ini titik D tapi batang DF, sehingga didapatkan titik D itu adalah RAV yang tegak lurus dengan DF dengan nilai 6,274 Newton. Oke. Kita gambarkan dulu. Newton. Ini tidak berskala ya, jadi hanya untuk menggambarkan saja dulu. Kemudian setelah di titik D kita ke titik E kiri dulu, itu sama nilainya sebesar RAV karena kita menganggap belum terkena gaya di titik E. Masih sama 6,274. Kemudian di titik E kanan ini ada RAV ke atas minus P2 vertikal karena P2 ini arahnya ke bawah, sehingga kita bisa masukkan nilainya. Dikurangi P2 adalah 1,2